Perkenalkan, nama saya Dian Fahira Nasution, NIM 1802542443 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum sanitasi dan higienis pangan hasil perikanan yang berjudul tentang tindakan yang perlu dilakukan sebelum mengolah bahan pangan. Higienis itu adalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan, serta berbagai usaha yang mempertahankan atau memperbaiki kesehatan. Upaya higienis mencakup perlunya perlindungan bagi pekerja yang terlibat dalam pengolahan makanan, agar terhindar dari sakit, baik sakit yang terjadi pada umumnya, serta sakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Sedangkan sanitasi adalah penciptaan atau pemeliharaan kondisi yang mampu mencegah terjadinya kontaminasi makanan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan. Jadi, higienis dan sanitasi itu ada perbedaan. Higienis itu ialah kegiatan yang menjaga kesehatan dari penyakit yang menitik beratkan kepada objek. Objek itu sendiri itu manusia. Kegiatannya yang harus dilakukan yaitu mencuci tangan, memasak air atau makanan, proses pengolahan produk, dan lain-lain. Sedangkan sanitasi ialah kegiatan yang menjaga kesehatan dari penyakit yang menitik beratkan kepada lingkungan yang ada di sekitar objek manusia. Kegiatan misalnya yang menjaga ruangan, sirkulasi udara ruangan, pengolahan sampah, penanganan vektor penyakit, dan lainnya. Nah, upaya dari sanitasi terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu seperti keamanan kebersihan produk makanan yang diproduksi. Yang kedua itu kebersihan individu dalam pengolahan produk makanan. Yang ketiga, keamanan terhadap penyediaan air, pengolahan pembuangan air limbah, dan kotoran. Yang keempat itu perlindungan makanan terhadap kontaminasi selama proses pengolahan, penyajian, dan penyimpanan. Yang kelima ini pencucian dan pembersihan alat perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Tujuan dari sanitasi ini adalah ada 4. Yang pertama itu menjamin keamanan dan kebersihan makanan, mencegah penularan wabah, mencegah beredarnya makanan yang merugikan masyarakat, seperti yang menggunakan bahan-bahan yang tidak layak digunakan. Dan yang keempat itu mengurangi tingkat kerusakan atau pembusukan pada makanan. Pada praktikum sanitasi dan higienis ini, saya mengambil tentang pengolahan bakso ikan alu atau yang sering dikenal juga dengan ikan barakuda. Ikan barakuda ini ikan yang tersebar di wilayah perairan tropis dan subtropis. Sampai saat ini sudah ditemukan 26 spesies barakuda yang hidup di dunia ini. Barakuda yang masih berumur muda akan membentuk koloni sebagai bentuk perlindungan untuk bertahan diri di lautan. Sedangkan ikan dewasa akan hidup soliter dan hidup sebagai predator di lautan lepas. Saat ini ikan barakuda mulai populer di kalangan masyarakat. Berbagai sajian kuliner mulai bermunculan. Sajian kuliner hasil olahan ikan barakuda tersebut bermanfaat bagi tubuh. Nah, pada proses pencucian tangan itu, pastikan gelang atau cincin atau jam tangan harus dilepaskan terlebih dahulu. Lalu cuci tangan menggunakan air, terus menggunakan sabun. Terus tangan digosok-gosok sampai sabun berbusa. Tahap yang pertama itu
bersihkan sela-sela jari. Dan yang kedua itu adalah membersihkan jempol dengan cara menggosok-gosokkan. Cara yang ketiga itu, pastikan sela-sela jari dalam jari sudah bersih, lalu bersihkan dengan kuku dengan cara memutar-mutarkan di atas telapak tangan. Selanjutnya itu adalah bersihkan pergelangan tangan. Bersihkan sampai benar-benar bersih. Selanjutnya itu bilas dengan air. Dengan cara menggosok-gosokkan lagi seperti tahap saat memakai sabun. Selanjutnya, jangan lupa siram pegangan keran tadi. Lalu, keringkan tangan menggunakan tisu atau kain yang bersih. Sebaiknya menggunakan kain yang sekali pakai, seperti tisu. Setelah mencuci tangan, lanjut langsung membersihkan sisi ikan. Pastikan ikan yang digunakan ini adalah ikan yang masih segar, jangan ikan yang sudah busuk. Cara selanjutnya itu adalah pembersihan isi perut ikan sama insang. Setelah membersihkan isi perut ikan sama insang, jangan lupa ikan dicuci terlebih dahulu. Selanjutnya itu ikan difilet untuk memisahkan daging dari tulang. Setelah ikan difilet, masukkan ikan ke dalam blender. Jangan lupa tambahkan sedikit es batu ke dalamnya. Lalu blender ikan dan es batu secara bersamaan dengan halus sampai halus. Setelah ikan halus, jangan lupa masukkan bumbu-bumbu yang lainnya seperti bawang putih dan daun jeruk. Nah, penggunaan daun jeruk dalam adonan ini agar ikan tidak berbau amis, dan ditambahkan telur. Jangan lupa ditambahkan garam. Selanjutnya, adon semua bumbu yang tadi dengan secara merata. Selanjutnya, masukkan merica dan sedikit micin. Lalu jangan lupa tambahkan tepung terigu sedikit dan tambahkan tepung tapioka. Lebih dibanyakan tepung tapioka ketimbang terigu. Terigu hanya diperlukan sedikit saja. Lalu adon semua adonan secara merata sampai adonan benar-benar merata. Selanjutnya itu adalah pembentukan bakso. Di sini saya menggunakan wadah yang berisi air untuk meletakkan bakso ikan yang telah dibentuk. Setelah itu, saya masukkan bakso ikan ke dalam air rebusan. Nah, bakso ikan sudah jadi, siap dinikmati. Bisa dengan cara digoreng ataupun cara yang lainnya. Nah, setelah kita menggunakan peralatan produksi
bahan pangan, sebaiknya itu alatnya langsung kita cuci. Nah, cara teknik pencuciannya itu yang pertama flushing dan soaking. Itu dengan cara mengguyur air di atas peralatan yang akan dicuci sehingga bersih dari noda. Nah, contohnya itu kalau kita membuat adonan gitu, pasti otomatis pada sekeliling wadah atau di wadahnya itu pasti ada sisa kotoran seperti tepung. Nah, itu kan pasti bakalan mengeras. Nah, dengan cara menghilangkannya itu kita rendam dengan air. Minimal waktu perendamannya itu 30-60 menit. Nah, dengan cara itu sisa-sisa di wadah itu bakalan terangkat dan itu bakalan hilang. Nah, cara teknik selanjutnya itu teknik washing atau pencucian peralatan dengan cara menggosok dan melarutkan sisa makanan dengan zat pencuci seperti deterjen cair atau bubuk yang mudah larut dalam air sehingga kemungkinan membekas pada alat yang dicuci dapat digunakan sabut, tapas, atau penghilang bau yang dipergunakan seperti abu gosok, arang, atau air jeruk. Nah, contohnya itu bisa kita gunakan sabun-sabun pencuci piring yang sering kita gunakan. Nah, itu kan komposisinya ada jeruk nipis. Nah, itu tuh bagus buat proses pencucian karena dia dapat menghilangkan noda-noda. Pada tahapan penggosokan, perlu diperhatikan bagian-bagian peralatan yang perlu dibersihkan lebih cermat, yaitu pada bagian peralatan yang terkena makanan, permukaan tempat makanan, yang seperti bagian peralatan yang kontak dengan tubuh seperti bibir gelas, ujung sendok, bagian yang tidak rata seperti bergerigi, berukir, dan berpori. Teknik pencucian selanjutnya itu rinsing, mencuci peralatan yang telah digosok deterjen sampai bersih dengan cara dibilas dengan air bersih. Pada tahap ini penggunaan air harus mengalir dan selalu bertukar. Setiap alat yang dibersihkan dinilai dengan cara menggosok-gosok dengan alat atau sampai terasa kesat. Jika alatnya itu masih terasa licin, harus dicuci lagi sampai terasa kesat, karena kalau masih terasa licin itu alatnya belum bersih dan masih kotor. Nah, cara selanjutnya itu dengan cara sanitizing. Tindakan sanitasi yang untuk membebaskan hama dari peralatan. Sekian video praktikum sanitasi higienis pangan hasil perikanan tentang tindakan yang perlu dilakukan sebelum mengolah bahan pangan. Saya mohon maaf jika dalam menyampaikan saya kurang jelas atau terlalu cepat. Saya mohon maaf karena kekurangan datang dari diri saya sendiri, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.